dengan bisnis, dengan kerjaan saya yang sekarang. Teman-teman, Anda pernah lihat nggak orang yang betul-betul kaya, semuanya dia lakukan sendiri, ya. Bahkan, mungkin ya, sampai kemana-mana sendiri, ya. Sekretaris nggak usah, saya sendiri. Teman-teman, saya nggak ketemu. Ya, bahkan restoran yang mungkin saya anehnya tidak buka cabang, itu saya lebih bingung lagi, ya. Yang lain berlomba-lomba untuk buka cabang, tapi ada restoran mungkin yang saya tidak buka cabang, ya. Oke nggak? Ya nggak apa-apa sih, terserah ya. Tapi teman-teman, saya nggak menemukan orang yang benar-benar bisa kaya dengan dia buka sendiri aja, ya. Kebanyakan teman-teman udah franchise ya, menjamur di mana-mana, ya. Saya yakin mungkin kalau teman-teman dengar nggak usah McD lah, kafe-kafe aja, ya. Awalannya J, ya, tengahnya juga J ya, salah satunya ya, JJ gitu ya. Itu aja franchise-nya di mana-mana, teman-teman ya. Kenapa? Kepingin kaya, teman-teman, ya. Apalagi franchise-nya nol, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ini salah satu kuncinya, teman-teman, ya. Semua orang kaya dan sukses selalu punya tim dan mereka bekerja sama, teman-teman, ya. Kenapa? Kalau sendiri sekali lagi susah, teman-teman, ya. Dan hari ini pun ya kita di Prudential semua dengan tim. Ya, kenapa? Udah ada sistem, udah running sendiri. Bahkan teman-teman ketika saya ke luar negeri mungkin sebulan gitu ya, saya bahkan nggak tahu bisnisnya di Surabaya kayak gimana ya. Di kota lain gimana tim saya yang di kota lain ya. Tapi pas kita lihat laporan omset, wah tiba-tiba grup saya kok luar biasa omsetnya. Ya, itulah salah satu bisnis yang luar biasa, teman-teman ya. Teman-teman, serugi-ruginya kita buka cabang atau outlet di bisnis Prudential, kita cuma rugi waktu dan tenaga. Teman-teman lebih pilih mana? Keluar waktu, ya, tenaga dan uang 14,5 miliar, ya, ataupun berapapun Anda buka bisnis Anda, dan ternyata outletnya tutup, teman-teman. Ya, kalau saya teman-teman ya why not ya? Saya buka cabang, saya buka outlet, ya, nilainya berapa? Nol, ya. Rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi ngomong doang, ya. Tapi kalau saya invest, contoh nggak usah 14,5 miliar nih, 1 miliar lah, ya. Dan ternyata saya udah invest waktu, saya udah invest tenaga, ya, uang saya masuk 1 miliar, ternyata outletnya tutup, sedih nggak teman-teman? Sedih loh, teman-teman, ya. Dan uang 1 miliar itu juga nggak kecil loh. Oke juga kan, ya. Apalagi 14,5 miliar, teman-teman, ya. Tapi yang pasti teman-teman jauh lebih rugi lagi di bisnis Prudential kalau kita nggak buka cabang sama sekali, teman-teman ya. Coba kita hitung ya. Teman-teman, 3 sumber income di Prudential. Yang pertama ada active income. Ya, active income itu berarti teman-teman kita bekerja sebagai tenaga pemasar atau agent. Ya, teman-teman Anda bayangkan, agent pun luar biasa. Ya, sekali Anda jualan, Anda coba mungkin bayangkan bisnis di luar sana. Contoh, toko sendal. Ya, saya tanya sama Anda, kalau Anda sebagai toko sendal, Anda jual satu sendal, ya, Anda dapat keuntungan berapa kali? Ya, saya tahu teman-teman jawabannya pasti berapa kali? 1 kali, teman-teman. Ya, ya waktu Anda transaksi ya sudah selesai, keuntungan itu aja. Teman-teman, ketika Anda jadi tenaga pemasar atau agent di Prudential ya, ketika sekali Anda jualan, komisinya 5 tahun, teman-teman. Ya, atau 60 bulan. Ya, boleh saya simpulkan teman-teman, tahun pertama Anda akan dapat komisi 42%, tahun kedua 43,5%, 3, 4, 5 masing-masing 5%. Dan total teman-teman, dalam waktu 5 tahun Anda terima komisi 100,5%. Alias teman-teman, Anda bisa jual polis asuransi 1 miliar, ya, omset 1 miliar nih, ya, kalau Anda ngomong bisnis kan 1 miliar mungkin kecil ya, cuma 1 miliar. Teman-teman, ketika di Prudential Anda bisa jual 1 miliar, berapa keuntungannya? Teman-teman, keuntungannya adalah 100,5%. Berarti berapa dong komisinya? Ya 1 miliar itu, teman-teman. Loh, kok saya bisa jual 100 juta aja? Teman-teman, komisinya berarti 100 juta. Ya, kenapa? Anda total aja 42, 43 setengah, 555. Totalnya 100,5%, teman-teman. Ya, itu yang saya ngomong sebagai selling income. Ya, gimana dengan bisnis income? Teman-teman, kita mulai sebagai agent itu sama seperti kita self employee mungkin, ya. Kita kerja, kita dapat duit. Tapi teman-teman, hari ini saya sharing dengan Anda, bukan kita mau kerja sebagai penjual asuransi, tidak teman-teman ya. Kita kepengen jadi pebisnis ya, di mana kita mungkin nggak jual polis tapi bisa dapat duit. Ya, gimana caranya? Teman-teman harus dapat namanya bisnis income. Ya, bisnis income itu adalah caranya Anda promosi ya, yaitu menjadi associate agency director, yaitu AAD teman-teman di bisnis ini.
ya, yaitu selevel di atas agent. Berapa komisinya? Yaitu 22,5%, teman-teman. Ya. Dan kalau Anda naik jenjang lagi ke AD, ya, AD itu agency director level terakhir di Prudential, Anda dapat dari tim Anda, ya, dari tim ya, ini namanya business income, itu 33%, teman-teman. Ya, kalau AAD adalah Anda dapat tahun pertama 13,5%, tahun kedua 9%, totalnya 22,5%. Sedangkan kalau Anda agency director 21% tahun pertama, tahun kedua adalah 12%, totalnya 33%. Teman-teman, hasil dari berapapun tim Anda jual, ya, Anda dapat 33%. Contoh, teman-teman ya. Tim saya ini adalah seorang AD, agency director. Ya, tim saya bisa jual 1 miliar, teman-teman. Berapa keuntungan dari Bro Anthony? Ya, teman-teman, keuntungan saya adalah 33%. Tim saya tetap dapat bagian dan porsinya, yaitu 100,5%. Saya dapatnya berapa? 33% alias 330 juta, teman-teman. Ya, bagaimana dengan omset bisnis saya kalau saya punya bisnis 5 miliar? Berarti 33% kali 5 miliar, teman-teman. Berarti berapa? 1,5 miliar. Ya, itu yang kita maksud bisnis income, teman-teman. Ya. Nah, gimana caranya kita mau bisa punya passive income? Teman-teman, hari ini saya nggak ajak Anda jual polis, Anda cuma punya bisnis, tapi teman-teman, bisnis hari ini yang saya mau sharing ke Anda yaitu adalah bisnis passive income. Kenapa? Ketika Anda mencetak seorang AD, agency director, yang sama levelnya seperti saya. Contoh, ya, kalau bisnis konvensional, saya buka toko saya rame, toko sebelah tanya, caranya rame gimana? Kira-kira teman-teman saya mau kasih tahu nggak? Ya, teman-teman logikanya kalau saya kasih tahu sebelah saya, ya saya yang tutup kan gitu. Teman-teman kalau di bisnis Prudential nggak bisa gitu, ya. Ketika saya mau kaya, saya harus sharing dengan semua partner saya. Gimana caranya bisa kaya di Prudential? Ya, kenapa? Ketika orang yang saya sharing, partner yang saya sharing, melakukan hal yang sama seperti saya, dan dia jadi AD atau agency director, kita sebagai agency director, partner dia yang ajak dia, ya kita akan dapat 10% setiap AD yang tercetak, teman-teman. Contoh, saya ajak si A, ya si A sudah AD, saya dapat 10% dari berapapun omset dia. Anda bayangkan kalau omsetnya 1 miliar, saya dapat 10%, berarti berapa? 100 juta. Teman-teman, seorang agency director seperti saya, nggak usah diajarin gimana caranya jual polis, gimana caranya ajak partner bisnis. Teman-teman, hari ini semua adik saya udah bisa mandiri, teman-teman. Ya, dan bahkan omsetnya bisa 1 miliar, 2 miliar. Anda hitung aja, 10% dari 1 miliar berapa? Dan Anda boleh tanya, hari ini saya nggak ngajarin, ini ya caranya kayak gini. Teman-teman sudah enggak. Kenapa? Level kepintarannya mungkin sama seperti saya atau di atas saya loh, teman-teman. Ya, sehingga berapa omsetnya? 2 miliar ya. 10% kan lumayan, teman-teman ya. Bisa makan pecel ya 1 minggu sampai muntah-muntah gitu ya. Nah, teman-teman, begitu dia jadi AD, ya, Anda nggak usah khawatir, dia akan mencetak franchise-franchise baru, yaitu AD-AD berikutnya. Yaitu kalau Anda lihat di layar sebelah kanan, Gen 2 sampai Gen 6, itu bukan tugas Anda lagi. Kenapa? Orang yang Anda ajak langsung itu adalah Gen 1, generasi pertama. Ya, setelah generasi pertama, teman dia yang dia ajak dan akhirnya jadi AD, kan bukan Anda langsung yang ajak. Tetapi ya, bisnis yang potensial luar biasa adalah Anda juga dapat sama, teman-teman, 10% dari AD yang tercipta setelah partner Anda langsung, secara langsung. Ya, di bawah banyak AD, AD, AD sampai generasi ke-6, Anda dapat 10%, 10%, 10%, 10%, dan 3% di generasi ke-6. Teman-teman, bisnisnya ini begini luar biasa. Ya, gimana caranya saya nggak jalankan? Ya, saya yakin dan percaya kalau Anda simak betul-betul, ini adalah bisnis passive income yang luar biasa. Ya, teman-teman, kita bahas satu persatu. Kalau selling income, ya mungkin saya bisa garis besarnya adalah penghasilan yang didapat dari penjualan outlet pribadi. Ya, Anda buka toko sendiri, Anda jualan sendiri, itu namanya selling income. Ya, paling besar secara persentase 100,5%. Ya, Anda jualan 100 juta berarti komisi juga 100 juta. Ya, tapi teman-teman terbatas dengan waktu. Berapa lama Anda mau jualan? Sedangkan waktu Anda kan mentok, ya Anda bisa pakai jualan 12 jam. Anda ketemu orang sehari mungkin 4, 5, 6 orang maksimal.
Setelah itu gimana? Ya nggak bisa lagi, teman-teman, ya. Nggak buka toko, ya income nggak masuk. Anda nggak jualan, Anda nggak punya income, teman-teman. Ya, sama kok, ya. Dikategorikan sebagai active income ketika Anda sebagai agent, ya, atau tenaga pemasar, ya. Tapi teman-teman ketika Anda masuk, ya, di level yang kedua, yaitu AAD atau AD, yaitu yang saya ngomong adalah business income, ya, penghasilan yang didapat, ya, itu dari penjualan dari outlet cabang, teman-teman, ya. Jadi berapa banyak cabang Anda, teman-teman, ya. Secara persentase lebih kecil, ya, dari selling income, betul 33%, ya. Tapi kita ngomong adalah berapa banyak cabangnya, teman-teman, ya. Anda punya 100 cabang, Anda kalikan aja. Masing-masing nggak usah banyak deh, omsetnya 100 juta aja, Anda kalikan 33%, berapa income Anda, teman-teman. Ya, teman-teman, tapi nggak terbatas karena punya faktor kali. Ya, yang tadi saya ngomong, Anda punya 100 cabang, ya kali 33%. Anda punya 50 cabang, Anda kali 33%. Ya, outlet cabang masih harus disupervisi. Ya, supervisi ya, Anda langsung ke partner bisnis Anda secara langsung. Mungkin dengan teman-teman yang lain yang dekat-dekat, Anda bisa supervisi. Ya, mungkin kalau saya ngomong masih dikategorikan sebagai active income. Ya, tapi teman-teman ujungnya saya ingin ajak teman-teman sebagai passive income atau royalty income, menikmati royalty, teman-teman, yaitu adalah penghasilan yang didapat ketika outlet cabang sudah bisa berjalan secara mandiri, teman-teman, yaitu autopilot. Contoh, hari ini saya punya AD, teman-teman, hari ini AD saya ada di hari ini lagi ke Makassar, ya, ke Kendari, ada yang ke NTT, ya, ada yang di luar kota, macam-macam, ya. Teman-teman, hari ini saya nggak tahu dia aktivitasnya, mungkin jualan, ya mungkin juga mengembangkan cabang franchise, ya. Tapi teman-teman, hari ini setiap berapapun omsetnya saya dapat 10%, teman-teman. Ya, itu yang luar biasa. Yang kedua, outlet cabangnya sudah mandiri, sehingga nggak diperlukan supervisi dan bisa multiplikasi secara sendiri. Ya, ini yang saya maksud. Yang ketiga, dikategorikan sebagai passive income, dan teman-teman, bisnis ini yang luar biasa bisa diwariskan. Ya, dan yang luar biasa hari ini barusan ada leader prudensial yang cukup besar di Jakarta gitu ya, udah almarhum, teman-teman, tapi bisnisnya luar biasa besar, ya, dengan omset udah mungkin 1 tahun bisa ratusan miliar, teman-teman, ya. Hari ini, teman-teman, orangnya almarhum tapi bisnisnya tetap ada, ya. Maksudnya gimana? Ketika Anda jalankan bisnis ini begitu luar biasa, Anda bangun bisnis ini sampai punya passive income, teman-teman, begitu kita nggak ada, teman-teman, pas agency director, Anda ditawari sama Prudential untuk isi formulir suksesor, ya. Ketika Anda nggak ada, bisnis ini Anda mau kasih ke siapa? Maksudnya apa? Income-nya, misal income Anda udah 1 miliar, income Anda akan diwariskan tanpa Anda nggak dapat income sama sekali. Income Anda langsung otomatis pindah. Ya. Yang kedua, bisnisnya, franchise yang sudah dibentuk gimana? Semuanya sama, teman-teman, ya, diwariskan di ahli waris yang kita tunjuk. Itu yang hebatnya bisnis prudensial, teman-teman, ya. Teman-teman, sebetulnya di bisnis prudensial itu simple, ya. Mau junior, mau senior, setiap tahun kerjanya sama, teman-teman. Kalau nggak selling, ya rekrut, yaitu yang saya tadi ngomong, yaitu bangun kerajaan passive income, ya. Nah, teman-teman, inilah sebenarnya cara main di Prudential, ya. Jadi kalau Anda lihat cara mainnya, cuma 5 tahun aja, teman-teman, ya. Tahun pertama tugas Anda sebagai agent yaitu jualan polis 200 juta. Yang saya maksud jualan gimana? Anda nggak usah bingung mau jualan ke siapa. Saya sendiri, istri, anak, ya, mungkin saudara, koko, cece, om, tante, ya, kakak, adik, ya, mertua, ya, saudara sepupu dan lain-lain. Teman-teman, saya yakin, ya, itu Anda bisa 200 juta, ya. 200 juta itu sama dengan 20 juta per bulan atau 1 jutaan 20 orang, ya. Dan juga tim Anda cari partner bisnis, ya. Ngomong kata Anda cari minimal deh, kita ngomong paling jelek, ya. Anda cari 5 orang aja, masing-masing 40 jutaan. Udah 200 juta. Teman-teman, 40 juta itu cuma beli diri sendiri, ya, saudara, istri, anak, udah 40 juta, teman-teman. Ya, total 400 juta. Ya, dan tahun kedua lakukan hal yang sama, teman-teman, seperti tahun pertama,
yaitu Anda promosikan 2 AAD setiap tahun. Ya. Jadi ketika Anda udah tahun kedua, tugas Anda adalah mempromosikan 2 AAD yang melakukan hal yang pertama Anda lakukan, yaitu selling pribadi 200 juta dan Anda tim ajak partner Anda untuk total penjualannya 200 juta. Ya, jadi kalau Anda boleh saya simpulkan, tahun pertama sebagai agent yaitu 400 juta, itu Anda sebagai agent dan Anda dipromosikan sebagai AAD. Ya, AAD itu 1,2 miliar. Nah, dan ketika Anda AAD, berarti Anda 1,2 miliar itu Anda jadi AD. Ya, AD tahun ketiga itu omset Anda dengan promosi 2 AD setiap tahun, itu omsetnya jadi 3,6 miliar, teman-teman. Ya, tahun keempat 10,8 miliar, tahun kelima bisnis Anda udah 32,4 miliar. Ya, teman-teman, Albert Einstein bicara ya, Anda harus belajar cara permainannya sehingga ketika Anda sudah belajar, Anda tahu cara mainnya lebih baik dari orang lain. Ya, teman-teman, cara mainnya sebenarnya cuma ada 3 ya. Kenapa selling? Yaitu untuk dapat income atau penjualan atau dapat duit. Ya. Yang kedua, kenapa harus promosi? Yaitu untuk dapat bisnis income, teman-teman. Ya. Yang ketiga, kenapa Anda rekrut? Untuk dapat faktor kali. Mau berapa banyak income Anda? Ya. Teman-teman, kalau boleh saya simpulkan, potensi nilai 1 outlet cabang di Prudential. Ya, Anda lihat kalau Anda sebagai Anda AAD dan Anda punya agent. Ya, di tahun pertama agent Anda jualan 400 juta, Anda dapat 22,5%, yaitu 90 juta, teman-teman. Itu kalau saya ngomong 400 juta. Kalau 1 miliar gimana? Ya, Anda 3 kali 22,5%. Dan tahun kedua Anda sebagai AD dan punya AAD, Anda kalikan 10,5% komisinya. Anda dapat 126 juta sebagai pemilik franchise atau master franchise-nya. Ya, tahun ketiga Anda sebagai AD dan Anda udah punya AD nih di tim Anda. Anda tinggal kalikan 10% ya, royalty income kali 3,6 miliar dari omset tim Anda, yaitu Anda dapat 360 juta, teman-teman. Ya, tahun keempat Anda sebagai AD2 dan punya AD-AD yang lain, omset bisnis Anda 10,8 miliar. Ya, dan total income Anda adalah 1M 80 juta. Dan tahun kelima luar biasa, teman-teman. Omset bisnis Anda udah 32,4 miliar dan dikali 10% yaitu 3,2 miliar, teman-teman. Ya, total selama 5 tahun, teman-teman, Anda bisa hasilkan 5M, teman-teman. Teman-teman, saya kasih tahu ini satu outlet. Anda lihat 4,896 per 5M itu per outlet, teman-teman. Anda kalau punya 10 ya dikali 10 aja. Ya, tinggal Anda tadi saya ngomong mau buka berapa banyak outlet, teman-teman. Itu aja. Ya. Kalau kita ngomong 5M mulu-mulu. Teman-teman, saya hari ini potong separuh, 2,5 miliar dalam waktu 5 tahun. Bukankah itu juga uang besar? Ya. Terlalu mulu-mulu. Teman-teman, saya potong lagi dari 2,5 miliar yang Anda dapatkan, Anda dapat 1,2 miliar. Ya, menurut Anda oke nggak? Ya, teman-teman, bisnis saya kasih tahu ya, dalam waktu 5 tahun Anda bisa dapat 1,2 miliar. Bukan Anda kerja loh, tapi bisnis Anda sudah berjalan meskipun tanpa Anda. Ya, itu yang luar biasa ya. Kalau harga satu investasi satu outlet cabang adalah Rp0 dan bisa berikan return total dari 1 sampai 5 tahun senilai 5 miliar per outlet cabang, teman-teman mau buka berapa banyak? Ya, sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ya. Teman-teman, bisnis Pro sangat mudah. Kenapa? Selling online, teman-teman. Hari ini lewat WhatsApp ya. Saya barusan closing lewat WhatsApp ya. Rekrut online ya. Training juga online ya. Klaim juga online, teman-teman ya. Semuanya online. Bahkan saya maintain tim ya lewat WA ya. Itu juga online, teman-teman ya. Bahkan urus klaim pun sekarang lewat barcode udah bisa ya. Seperti yang tadi saya ngomong, training pun seperti sekarang ya. Teman-teman, artinya bisnis selama kita punya handphone, ya, itu bisnis bisa dimanapun, mau di Papua sekalipun, mau di Aceh, kita bisa dan kita punya tim di situ gitu. Ya, kenapa? Nggak masalah, teman-teman, bisa online kok. Ya, beda zaman dulu ya, zaman dulu mungkin harus ketemuan, harus ke apa. Sekarang teman-teman semua bisa online. Ya, jadi nggak ada alasan kita nggak bisa online nih, jadi agak sulit. Teman-teman semua bisa online, apalagi udah bisa pakai Zoom, ya. Nah, teman-teman,
bicara mengenai bisnis duit, ya kalau duit saya yakin dan percaya teman-teman sudah simak ya. Tapi saya nggak ngomong masalah uang, uang dan uang teman-teman ya. Tapi hari ini ketika Anda mencapai satu prestasi yaitu Star Club ya dengan omset yaitu 640 juta teman-teman ya. Itu Anda boleh kejar pribadi dan Anda boleh ketika Anda punya tim ya itu ada omset kurang lebih sekitar 1,5 miliar Anda bisa ke London ya. Ke London siapa yang biaya? Teman-teman semua gratis dari Prudential. Ya, ini yang luar biasa. Bahkan Anda bisa ke Edinburgh gratis. Ya. Dulu saya nggak pernah ke luar negeri ya. Lewat Prudential pertama kali menginjak ke luar negeri itu di Malaysia dan saya ngomong wah bersih banget Malaysia. Ya, ketika teman-teman dibawa ke Eropa, saya kaget ternyata Eropa lebih bersih lagi teman-teman ya. Bahkan ada burung-burung makan di bawah di jalan-jalan ya. Di Malaysia nggak ketemu waktu itu ya. Nah inilah hebatnya luar biasanya teman-teman setiap tahun Prudential kasih apa namanya jalan-jalan gratis ke luar negeri teman-teman ya. Nah teman-teman yang kedua yaitu adalah penghargaan teman-teman ya. Dari segi penghargaan itu masuk koran teman-teman setiap tahun ya. Belum lagi yang tadi saya ngomong ya, masuk RCTI dan lain-lain. Wah, teman-teman luar biasa ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, kepuasan diri yaitu kita bantu orang lain untuk sukses teman-teman ya. Yaitu selain kita bukan sukses sendiri, tapi kita juga bantu orang lain untuk sukses teman-teman ya. Nah, itu salah satu kepuasan yang nggak bisa dinilai dari uang. Kalau kita sukses sendiri itu biasa, tapi kalau kita bisa sukseskan orang lain, ya itu lebih luar biasa. Ya, apalagi bantu klaim nasabah, ya 1 miliar, ya. Kita sometimes kalau misalnya contoh nasabah ada resiko, ya tutup usia, ya berapa banyak uang yang kita bisa kasih ke nasabah itu atau keluarganya. Saya yakin nggak banyak teman-teman. Tapi melalui Prudential ya kita bisa bantu 1 miliar bahkan sampai 30 miliar ya. Barusan teman saya ada cair klaim 30 miliar. Ya, yang ketiga adalah pengembangan diri. Ya, dan hari ini saya dapat banyak sekali pengembangan diri dari Prudential. Dari yang dulu saya juga di panggung kalau main sulap itu nggak ngomong. Kenapa? Ngomong saya nggak bagus. Ya, melalui bisnis Prudential semuanya berubah ya. Dalam waktu setahun mungkin dulu malu ngomong, sekarang susah berhenti ngomong, teman-teman ya. Teman-teman, hari ini saya nggak berhenti sendiri ya. Saya akan ditemani teman-teman dari teman-teman saya, mungkin yang akan bantu sharing gitu ya di bisnis ini gitu ya, di acara ini ya. Jadi saya nggak sendiri. Kenapa ya? Karena ada orang-orang yang tadi saya ngomong sukses teman-teman ya, bisa kita bantu orang lain untuk sukses di luar saya sendiri ya. Nah teman-teman nggak berlama-lama lagi ya, mungkin profilnya akan dibantu oleh Pak Frankie untuk panggilkan mungkin teman-teman saya yang udah sukses di bisnis Prudential. Yuk silakan Pak Frankie. Oke, luar biasa teman-teman ya. Hari ini malam ini kita mendapatkan share yang luar biasa dari Bapak Antoni, bisnis zaman now teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama teman-teman, saya ingin memanggilkan teman-teman saya ya. Mereka juga muda dan mereka juga sukses di Prudential ini di bawah usia 30 tahun teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, saya akan bacakan profil dari salah satu teman saya teman-teman, namanya Bapak Santoso teman-teman. Beliau memiliki background branch manager. Branch manager, kalau kita dengar branch manager ini berarti beliau ini memiliki income yang cukup besar. Tapi why? Kenapa kok beliau beralih ke bisnis Prudential teman-teman? Nah, dan yang luar biasanya lagi, beliau telah mencapai prestasi-prestasi di Prudential yang luar biasa. 5 kali Star Club teman-teman ya. Jadi dari beliau join 2014 hingga 2020 selalu mendapatkan prestasi teman-teman. Ditambah lagi 2016 beliau pernah PCC teman-teman. Dan MYLC di tahun 2020 teman-teman. Oke teman-teman, saya mau sapa teman saya, Bapak Santoso, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, ini Bapak Santoso telah hadir di tengah-tengah kita ya. Ini ya. Iya, ini juga sahabat saya juga teman-teman ya. Oke teman-teman, dan satu lagi saya akan membacakan profil dari sahabat saya juga,
beliau bernama Bapak William Pranata, beliau background-nya business owner. Nah, business owner dan beralih ke bisnis prudensial. Nah, ini kan why ada pertanyaan kenapa ini terjadi. Dan luar biasanya teman-teman, beliau ketika di prudensial, beliau mendapatkan prestasi yang luar biasa. 1 kali Elite Club, Rocky Club, 1 kali IUM Bali Lombok, 1 kali Platinum Star Club Auckland, 1 kali Star Club Leader Berlin, dan 1 kali Star Club Producer Copenhagen, teman-teman ya. Oke, kita sapa sama-sama ya. Saya sapa dulu Bapak William Pranata, semangat pagi. Pagi Pak Franky, semangat pagi. Oke, luar biasa ya, Bapak William telah hadir di tengah-tengah kita, dan saya panggilkan satu teman kita lagi, seorang anak muda yang menurut saya sangat muda sekali, baru lulus kuliah, sudah menjalani bisnis prudensial dan sukses. Beliau bernama Francisco Saverio. Beliau adalah seorang milenial muda yang menurut saya menjadi panutan, teman-teman ya, rekrutannya sangat luar biasa, dan beliau baru saja join di prudensial tetapi bisa meraih banyak prestasi di prudensial, dan beliau full time di prudensial tahun 2018. Nah, nanti kita akan tanya nih, gimana kok Pak Rio ini bisa full time ya, padahal di luar sana banyak pekerjaan tetapi beliau memilih bisnis prudensial, dan beliau juga meraih prestasi untuk promosi ke AAD, Associate Agency Director, lalu ke Agency Director dalam waktu 1 tahun ya, tidak lama-lama, selalu naik kelas. Dan beliau juga mendapat prestasi Star Club, 1 kali PAC, dan 1 kali Recruiter Club. Oke, saya mau sapa dulu. Halo, semangat pagi Bapak Rio. Semangat pagi Bapak Rio. Halo Ko Franky. Ya. Oke, luar biasa. Bapak Rio juga hadir di tengah kita ya. Oke, saya mau mengajukan pertanyaan ini kepada Bapak Santoso. Siap. Oke, semangat pagi Pak Santoso. Pak Santoso, saya mau tanya nih. Yes. Kita semua di sini kepingin tahu, Pak Santoso ini kan background-nya business manager ya. Nah, Ya. Pak Santoso bisa sharing ke kita, join-nya itu kapan, ya kan? Dan di usia berapa waktu Pak Santoso ini join di Prudential? Bisa sharing ke kita. Oke, jadi join 2014 ya. Jadi full time. Ya awalnya 2013 sebenarnya sih, tapi akhir tahun ya. Cuma 1 bulan aja nyoba-nyoba jalan pruden. Terus memutuskan di Desember sudah ngajukan resign ke perusahaan ya, jadi branch manager itu. Jadi kenapa kok full time? Alasannya mungkin awalnya ya karena pengen jalan-jalan luar negeri ya, karena kan dari perusahaan benefitnya kurang, jadi nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Kok lihat Pruden gampang sekali mencapai omset sekian ratus dapat ke luar negeri ya, bukan Asia loh, tapi luar negeri ya. Waktu itu ke Jepang kayaknya. Nah, saya semangat, saya coba-coba, akhirnya memang ada kecocokan dalam arti oh gampang kok ternyata ya, jualannya enggak terlalu susah. Karena kan saya background juga dulunya sales ya, akhirnya dinaikkan jadi kepala cabang. Nah, tapi alasan yang di satu sisi karena mengurangi resiko ya. Dulu jujur aja kalau kita business manager pasti banyak tuntutan kerja. Contohnya omset ya, omset setiap bulan harus sekian ya, belum lagi setiap hari harus ngantor ya, terus belum lagi menghadapi resiko uang dicuri sales ya, terus tagihan macet. Nah itu yang menjadi beban ya. Saya pikir kok di Pruden lumayan, hanya 2 bulanan ya, 2 bulanan ditemani sama Pak Antoni, income sudah ya kira-kira sudah berapa ya, 50% lah, hampir mendekati gaji saya. Saya pikir ya sudahlah, saya komunikasi sama orang tua dan diokekan ya. Terus alasan yang berikutnya kenapa kok saya full time, karena saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Lalu kan saya di Kendari, posisinya di Sulawesi, kepala cabangnya. Jadi full time ini ya karena itu tadi, karena bisa kumpul sama keluarga ya, karena bisa lepas dari semua resiko-resiko yang selama ini yang jadi beban pikiran saya.
Itu sih Pak Franky. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi baru join 2 bulan di Prudential, sudah mendekati income-nya branch manager, dan sudah mengambil keputusan untuk bisa full timer di Prudential, teman-teman. Nah, teman-teman, dan kali ini saya penasaran juga nih sama teman saya, Bapak William Pranata. Nah, Pak William Pranata, mungkin bisa sharing sedikit nih sama kita. Ya kan, background-nya kan business owner. Nah, kan, join-nya di Prudential itu kapan nih? Dan usia berapa join waktu itu di Prudential? Jadi saya join di Prudential itu 2015 ya teman-teman ya, berarti 5 tahun yang lalu kurang lebih. Usia saya pada saat itu join kurang lebih 25 tahun. Jadi harusnya seumuran dengan Pak Antoni, karena Pak Antoni ini sebenarnya teman sekolah ya. Jadi teman sekolah, terus kemudian sebelumnya sebelum dunia asuransi saya berbisnis handphone ya, handphone dan aksesoris lah. Intinya di bidang-bidang handphone lah ya. Nah, singkat cerita saya ditawari sama Pak Antoni pada waktu itu bisnis di Prudential. Setelah saya pertimbang-timbangkan, saya pikir-pikir lagi, memang dari segi income nggak ada yang ngalahin ya teman-teman ya. Dari segi pendapatan, bisnis Prudential ini yang paling luar biasa lah menurut saya ya. Dari segi percepatan income-nya apalagi terutama sih. Sehingga tanpa pikir panjang, setelah 3-4 bulan saya jalani secara part-time, di Januari 2016 saya mutusin full time di Prudential, walaupun income di Prudential belum seberapa pada waktu itu dibanding toko saya ya. Dibanding toko saya sih. Gitu mungkin Pak Franky. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi seorang business owner berani mengambil keputusan setelah join 3-4 bulan untuk full time di bisnis Prudential. Dan ternyata kejadian faktanya sukses di Prudential, teman-teman. Oke, saya mau tanya satu kawan saya lagi, Bapak Francisco Saverio, Bro Rio ya. Bro Rio ini sangat muda sekali saya lihat ya, Bro Rio ya. Nah, Bro Rio bisa sharing nggak, Bro Rio? Bro Rio kan dari mahasiswa nih, langsung join di Prudential. Joinnya waktu itu usia berapa sih? Saya bisa sharing nggak ke kita? Sama joinnya kapan? Tahun berapa nih? Ya, halo teman-teman ya. Jadi panggilanku Rio ya. Jadi aku join Prudential itu waktu itu masih dibilang muda banget teman-teman ya. Usia aku 20 kok waktu itu ya. Usia 20 tahun ya, itu 2017 waktu itu ya. Jadi sekarang ini usiaku udah 24 tahun gitu ya. Gitu. Terus backgroundku ya kapan hari ya benar mahasiswa, tapi ya sebenarnya aku udah pernah coba kerja-kerja yang lain sih kok sebenarnya. Ya, coba-coba jualan apa segala macam, tapi ya gitulah ya. Ternyata kurang uangnya gitu. Oke, jadi Bro Rio ini pernah mencoba suatu kerjaan tapi kurang ya, dan membuktikan bisnis Prudential ini luar biasa ya. Gitu. Oke. Saya kembali ke teman saya lagi, ke sahabat saya lagi, Bro Santoso nih ya, Bapak Santoso. Pak Santoso, bisa sharing nggak ke teman-teman kita semua yang ada di sini, bagaimana sih cerita suksesnya Pak Santoso ini di Prudential? Pak Santoso ini kan nggak tahu nih, bisa sharing nih marketnya Pak Santoso dari mana, ya kan Pak? Terus tantangan apa yang ada di Prudential? Dan cerita suksesnya Pak Santoso di Prudential ini apa hingga saat ini? Mungkin bisa sharing ini sama teman-teman semua di sini. Jadi cerita sukses yang dari mana dulu? Karena menurut saya ya suksesnya butuh pengorbanan yang besar sih Pak Franky. Tidak ada yang sukses tulus begitu. Kayak orang-orang cerita, kok enak ya baru join, income-nya sudah segini, bisa beli ini. Ya sebenarnya enggak semulus itulah. Orang pun tahu lah ya, kita mau mendapatkan sesuatu ya harus ada pengorbanan ya. Ada bayar harga maksudnya. Jadi kalau dari saya memang sukses saya dari canvassing sih memang, karena satu sisi tidak ada market ya. Apalagi saya kan cuma lulusan SMP ya, bukan kayak orang-orang yang kuliah SMA aja enggak nutut kok ya. Karena nakal lah intinya kayak gitu ya. Jadi tapi saya enggak kehabisan akal. Intinya ya saya tahu tujuan saya apa di join di Prudential. Salah satunya kan bikin jalan-jalan tadi. Ya udah, gimana caranya? Nggak ada market ya sudahlah. Ya saya terjun lapangan aja langsung ke toko-toko ya, tawari satu persatu. Banyak nggak yang mau? Ya nggak ada juga ya. Cuman ya kalau istilahnya 100 banding 1 lah mungkin. Atau kalau beruntung ya 100
banding 10 misalnya yang ikut kayak gitu ya. Tapi saya tekun ya setiap hari saya lakuin. Ya karena apa? Nggak ada pilihan. Ya kecuali apa ini saya kan tahu memang oh ya memang tujuan saya kan sudah tekad bulat ya. Jadi mau nggak mau. Jadi kayak gitu. Ya itu sih Pak Franky. Pertanyaan apa lagi tadi? Oke, Saya bilang ini tantangan ya, apa tantangan. namanya, Pak Santoso ini kan waktu canvassing itu bisa cerita sharing nggak di sini tantangannya apa gitu Pak Santoso. Dan Tantangannya. Pak Santoso apa sih motivasinya Pak Santoso ini kok bisa, kan tadi saya lihat ini Pak Santoso start club terus gitu loh. Ini kan meraih prestasi setiap tahun dan nggak pernah luput gitu loh. Mungkin bisa sharing nih sama teman-teman di sini. Ya itu tadi kan kenapa kok startup ya pastinya kan jelas saya ingin ke luar negeri ya dari situ kan timbul income juga income kan pasti mengikuti tergantung dari kita mau ambil dari sisi mana mau ambil dari sisi oh saya mau pergi ke luar negeri uangnya ngikuti atau oh saya mau kejar uangnya otomatis prestasinya juga ngikuti jadi saling anu sih saling mengikuti aja terus kalau tantangannya ya banyak sekali sih ya. Kalau untuk kayak canvassing itu memang untuk dari diri sendiri pasti ya tahan malu ya. Misalnya rai gedek kalau orang Surabaya bilang ya. Rai gedek yang sudah beton ya, benar-benar malu diusir lah mau diapain ya sudahlah cuek aja. Kalau enggak mau ya sudah next cari orang lain. Ya tantangannya itu sih Pak Franky. Oke teman-teman. Nah teman-teman, mungkin teman-teman sudah dengar nih beberapa sharing dari teman-teman kita. Dan saat ini saya ingin membuka sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang ingin tanya jawab, ingin lebih tahu mendetil nih tentang dari beberapa dari 4 speaker kita pada malam hari ini, Bapak Antoni, Bapak Santoso, Bapak William Pranata, dan Bapak Francisco Saverio, teman-teman bisa nyalakan audionya, teman-teman bisa langsung tanya nih, ada sesi tanya jawab. Yuk, teman-teman yang mau tanya jawab. Saya tunggu teman-teman, yuk. Pada malam hari ini ada 4 anak muda yang bisa sukses. Oke? Ada yang Halo? Ya, mau tanya. Oke. Silakan. Mau tanya buat Francisco Saverio. Ya, silakan. Tapi waktu join kan masih umur 20. Nah, banyak sekali biasanya teman-teman tuh kalau masih umur segitu kan apa ya, moodnya up and down, kebutuhan duitnya juga belum terasa gitu loh. Jadi apa yang bikin kamu waktu itu kok bisa lari kenceng di Prudential ya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman lain yang juga masih muda, yang hari ini jadi pendengar juga. Iya kok. Jadi tak jawab ya. Intinya kalau aku pribadi sih, kalau dibilang gimana ya, karena aku ini di lingkungan yang di sekolah yang teman-temannya rata-rata ada duit gitu kan. Nah itu membuat aku ngerasa kayak aku ya pengen kayak mereka. Nah masalahnya kalau aku pengen kayak mereka itu aku harus balik ke Kalimantan. Jadi aku sendiri ini orang Kalimantan asli gitu loh ya. Nah aku berpikir waduh aku sudah 10 tahun di Surabaya. Gimana sih caranya supaya aku tetap di Surabaya tapi bisa ngikutin uang kayak mereka gitu loh. Nah dari sana aku mulai cari-cari bisnis waktu itu ya. Waktu itu makanya aku bilang aku pernah bisnis-bisnis yang lain. Salah satunya jualan buku, jualan parfum dan segala macam. Nah, cuman kurang maksimal kok gitu loh. Nah, terus kebetulan aku ketemu Ko William, ya kan, salah satu leaderku. Ya intinya ketika aku ketemu, aku ngelihat kok hidupnya santai, intinya kayak gitu. Apalagi aku ketemu waktu itu Pak Antoni yang dimana aku ngelihat kayak hidupnya santai banget ya. Maksudnya kok hidupnya santai, uangnya lumayan juga gitu loh. Nah, dari sana aku ngerasa ya udahlah. Terus aku mari gitu belajar sedikit di mana sebenarnya bisnis yang bisa buat orang kaya ini adalah bukan bisnis yang kayak sorry ya, maksudnya bukan merendahkan siapapun. Intinya kayak mamaku buka toko, ya bisa kaya tapi terbatas gitu loh. Nah, gimana sih cara bisa jadi kaya banget ya? Jadi distributor atau jadi pabrik gitu loh ya. Nah, masalahnya di Prudential ini bisa kita lakukan, kita jadi pabrik dan distributor gitu loh. Dan gratis lagi kita itu ya.
Jadi gitu aja sih kok, intinya dari aku suka duitnya aja gitu loh. Sama aku suka kebebasan sih kok. Jadi memang nggak bisa kayak ikut orang gitu, nggak seneng gitu. Berarti faktor utamanya harus karena suka duit ya. Kalau nggak suka duit susah ya. Nah, terus karena waktu itu usiamu masih 20, yang kamu prospek di awal siapa, Rio? Iya, jadi untuk awal-awal itu prospekan awal-awal ya pasti ring 1 ya kok ya. Jadi intinya karena aku tahu bisnis ini adalah bisnis bantu orang. Intinya di mindsetku aku udah ngerti sebenarnya asuransi ini sangat penting gitu loh ya. Jadi dari sana aku langsung punya mindset. Kadang itu terbalik kok ya. Beberapa aku ngobrol sama teman-temanku, aku beberapa mereka bilang, waduh aku sungkan tuh, aku datangin keluarga. Nah kalau aku dulu terbalik ya, karena aku malah mau datengin keluarga. Karena apa? Aku takut ketika terjadi satu resiko, keluarga-keluarga aku ini malah sulit gitu loh. Dan ya aku buka-bukaan lah. Intinya kalau di satu keluarga, intinya kalau ada keluarga yang sorry ya, kan keluarga ini kan pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ketika kita ada keluarga yang di bawah, ketika dia ada apa-apa, pasti dia minta tolong ke atas. Tak pikir-pikir, wah, ini bakal ngerepoti keluarga yang lain gitu loh. Nah, jadi aku berpikir ya udah, kelihatannya satu keluargaku harus punya deh. Dan keluarga-keluargaku yang kayak kakaknya papa, kakaknya mama, kayak gitu kok. Jadi seputar keluarga aja sih sebenarnya. Iya. Oke, Ku Wibi, sudah terjawab Ku Wibi? Jawab. Thank you, Rio. Iya kok, thank you. Oke, buat teman-teman yang lain, saya masih buka sesi tanya jawab. Boleh tanya kok? Oke, silakan, Bu. Ya, aku tertarik mau nanya sama Santoso tadi. Oke, Bapak Santoso. Ya, ketika Pak Santoso ini tadi cerita, dia hanya lulusan SMP, kemudian linknya juga nggak ada, terus dia melakukan canvassing. Aku pengen tahu tuh triknya canvassingnya Pak Santoso ini kayak gimana Pak gitu. Jadi apakah canvassingnya itu wes asal canvassing supaya di prospek, terus tidak memilah ini bisa enggak di prospek, ini pokoknya trik canvassingnya seperti apa gitu loh Pak. Ketika canvassing itu bukan menuju ke teman, bukan menuju ke link yang kita kenal atau kayak gimana gitu loh Pak. Iya. Jadi awal-awal memang ya semua nggak ada pilih-pilih sih, karena kan memang dari Pak Antoni juga yang lalu nemeni ya nggak ada pilih-pilih. Intinya, tapi ya enggak juga ya, kayak misalnya kayak warung-warung ya saya enggak masuki. Maksudnya kelihatan oh ini ruko rame ya saya masuk ke sana. Jadi awalnya memang pasti ndredeg lah, tapi lama-lama kan sudah biasa. Jadi enggak ada pilih-pilih market, oh ini harus kayak gini ya, enggak. Jadi awal memang saya masuki semua, Bu. Jadi enggak ada istilahnya kayak kita nebak-nebak sendiri, oh ini harusnya bisa ya, oh ini enggak bisa. Jadi enggak ada kayak gitu. Jadi masuk tawari, ditolak ya sudah sebelahnya lagi. Kayak gitu setiap hari. Jadi makanya jumlahnya banyak, bisa satu hari bisa sampai 50 toko kayak gitu. Karena apa ya kan kita nggak tahu toko ini oh rame, ya udah next lah ke sebelahnya. Nah itu saya sudah hitung. Cuman kan saya nggak jadi canvassing saya bisa berhenti kalau hasilnya sudah lumayan banyak. Jadi kayak misalnya satu hari, oh data saya sudah dapatkan sudah lebih ya, misalnya 10 atau berapa. Ya udahlah, saya next besok lagi. Intinya kayak gitu. Terus dari canvassing itu apakah semuanya tertarik pada waktu itu juga atau ya wes nanti tak hubungi atau Pak Santoso sendiri yang oh iki data nih canvassing ini mamane toko A, toko B, toko C iki kudu tak follow up maneh pirang dino kayak gitu. Apakah mereka tertarik langsung atau menghubungi Pak Santoso gitu? Awal-awal memang saya dapat yang on the spot. Jadi langsung buka polis di sana awal-awal ya, karena cerita Pak Ali dulu. Jadi ya sering closing langsung on the spot, langsung closing ya 500.000, 750 sering. Cuman jujur yang on the spot pertahanan polisnya paling sekitar
sekarang ya sudah lab 70%, 30%-nya bertahan. Jadi mereka memang butuh follow up sebenarnya. Tapi kalau jangan berharap canvassing nanti dihubungi sama mereka, enggak. Jadi data yang saya maksud ini data yang istilahnya sudah dibuatkan proposal, ilustrasi. Jadi nanti tinggal follow up lagi. Jadi bukan data nama telepon, enggak. Saya enggak minta kayak gitu. Jadi saya langsung jelaskan di tempat, buatkan ilustrasi, kalau bisa langsung saat itu, kalau enggak bisa ya mungkin janjian malamnya di rumahnya atau besok. Jadi memang saya langsung kerjanya cepat. Jadi enggak tunggu berapa hari gitu. Oke, makasih Pak Santoso. Tiap hari ya Pak Santoso itu ya? Ya, setiap hari sampai nutup Star Club. Iya, makasih ya Pak Santoso. Pak Franky di mute itu. Oke, buat teman-teman yang lain ini mungkin bisa tanya lagi sama mumpung kita ada di sini, mungkin mumpung teman-teman anak muda yang sukses ini ada di sini, teman-teman mau tanya, saya kasih waktu lebih kurang 2-3 menit lagi. Kalau tidak ada, saya tutup. Yuk teman-teman, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, gini aja deh. Saya mau tanya sama Bapak William Pranata, ya kan? Bapak William Pranata, bisa cerita nggak cerita suksesnya di Prudential dan tantangan-tantangan yang Pak William lewati ini apa aja sama kita nih? Mungkin bisa sharing nih. Oke teman-teman, sebenarnya kalau mau cerita sukses panjang ya, maksudnya sama lah ya, kayak Pak Santoso, intinya nggak ada sesuatu yang enak kalau sebelumnya nggak ada tantangannya, balik lagi ya, sehingga apa ya, kalau mau dicerita sukses ya enak lah ya, trip di Prudential oke, income di Prudential sangat bagus, sistem jaringan atau networking di Prudential sudah ada, jadi intinya kita nggak perlu susah-susah cari sistemnya, intinya kayak gitu ya. Nah cuman di balik semua itu suka duka pasti ada ya teman-teman ya, perjuangannya juga pasti ada. 5 tahun saya di Prudential, ya bisa dikatakan tiap tahun juga pasti ibaratnya tetap selling, tetap cari rekrutan, tetap cari tim ya. Yang penting adalah sebenarnya kita menemukan tim yang cocok ya buat kita ya teman-teman ya. Karena sama seperti saya menemukan Pak Rio, semua itu butuh proses ya. Semua itu butuh yang namanya juga keuletan. Karena di bisnis Prudential itu di samping kita butuh market, dalam tanda kutip kalau memang kita punya market yang bagus, itu adalah salah satu kelebihan ya. Itu kayak anugerah gitu lah ya. Itu kita nggak bisa protes dari kita lahir bahwa kita harus dapat market yang bagus. Enggak, tapi bukan berarti kita yang nggak punya market nggak bisa sukses di Prudential, itu salah teman-teman ya. Karena buktinya saya mungkin dengan Pak Santoso, kita mulai semua ini dari mungkin juga canvassingan, prospek referensi, prospek relasi, semua itu kita mulai dari nol ya. Sehingga kalau menurut saya ya kita butuh rajin ya. Kita main rajin lah, karena kita nggak punya market sebagus yang lain, ya kita harus main rajin, kita nggak boleh males. Karena kalau kita males, sudah nggak punya market, jadinya kayak apa nanti? Intinya seperti itu ya, kurang lebih. Kalau tantangan sih, mungkin namanya bisnis ya, saya anggap Prudential ini bisnis selalu ya. Karena yang namanya bisnis ya pasti ada up and down ya, sama seperti dulu saya buka toko, saya punya usaha nggak mungkin tiap hari kan rame, itu nggak mungkin teman-teman ya. Ya kalau puji Tuhan tiap hari rame ya itu bonus kembali lagi, tapi semua itu pasti up and down ya. Jadi ada sepinya, ada ramenya, tapi enaknya di Prudential atau yang saya suka adalah memang waktunya fleksibel banget ya. Kita mau kerja itu bisa kita atur sesuai kemauan kita. Yang penting kita tetap konsisten. Intinya seperti itu sih Pak Franky mungkin dari saya. Oke teman-teman, saya buka sesi pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Yuk teman-teman yang mau tanya nih, Bapak William sudah sharing juga tentang beliau juga prospek relasi, juga ada canvassing juga. Buat teman-teman yang di sini yang punya relasi dan tidak punya relasi, tapi saya yakin teman-teman di sini tidak mungkin ya, kita ini makhluk sosial, pasti kita punya relasi ya. Jadi ini kesempatan kita buat teman-teman untuk datang ke relasi, untuk siap membangun bisnis Prudential. Oke, yuk teman-teman, saya kasih kesempatan. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada,
Oke, kalau tidak ada saya akan tutup sesi ini. Tapi sebelum sesi ini saya tutup, saya ingin tanya sama Pak Rio ini. Pak Rio, bisa kasih nggak tips dan trik di Prudential buat teman-teman yang di sini supaya teman-teman yang di sini yakin bahwa Prudential ini adalah big business, bisnis yang besar. Silakan Pak Rio. Ya, teman-teman, intinya gini teman-teman ya, kalau aku sih berprinsip kayak gini loh, sebenarnya semua bisnis itu sama aja, mau bisnis Prudential, mau bisnis apapun itu sama aja. Yang harus dilihat itu bukan elemennya apa yang kita jual, apa yang kita kerjakan, tapi apa yang menghasilkan, menurutku pribadi kayak gitu. Nah, terus bisnis apapun sebenarnya bisa sukses, dan sudah teruji suksesnya itu kalau punya sistem, ya seperti tadi franchise. Nah, sama kayak Prudential ini sudah punya sistem yang bagus, sudah bisa menciptakan kayak leader-leader yang oke dan dengan sistemnya. Nah, itu dari segi tipsnya ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih triknya? Ada, teman-teman ya. Karena ini adalah sistem bisnis sistem franchise ya, sebenarnya triknya apa sih? ATM, teman-teman ya. Amati, tiru, dan modifikasi aja, teman-teman ya. Dan maksudku adalah cloning ya. Kalau misalnya kita direkrut sama orang yang kayak gimana, ya cloningin dia, teman-teman. Ya. Karena apa? Karena sistemnya itu akan berjalan kalau misalnya kita cloning orang yang di atas kita. Gitu. Jadi simpelnya adalah ya kita tiru aja ya. Bisnis kopi-kopi, teman-teman ya. Gitu. Itu sih Ko Frankie. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah bisnis apa tadi? AT apa? ATM. ATM ya, bisnis copy paste. Sebelumnya bisnis copy paste. Benar teman-teman ya, saya nggak salah teman-teman ya, karena saya telah melakukan sendiri di sini, saya copy paste dari leader saya sendiri, Bapak Antoni Siadi. Jadi apa yang Bapak Antoni Siadi lakukan, saya lakukan. Follow the leader teman-teman. Ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini pada malam hari ini, saya yakin teman-teman sudah mendengar banyak tentang sharing dari Bapak Antoni, Bapak Santoso, Bapak William, dan Bapak Rio. So, jangan berpikir lagi, jangan ragu-ragu lagi untuk segera hubungi leader teman-teman, untuk segera hubungi perekrut teman-teman, untuk tanya gimana cara memulai bisnis Prudential ini. Dan percayalah teman-teman, teman-teman hadir pada malam hari ini, buat teman-teman yang baru yang hadir pada malam hari ini bukan karena kebetulan. So, teman-teman berada di sini, ini karena teman-teman ini mendapatkan kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang luar biasa, yang begitu besar. Dan teman-teman jangan percaya saya, teman-teman bisa coba dulu. Karena saya bilang lagi, jangan percaya sama mereka-mereka. Teman-teman coba dulu, teman-teman alami dulu, baru teman-teman pasti percaya. Oke teman-teman, saya tutup sesi LTB pada malam hari ini, dan sukses buat kita semua, dan semangat pagi teman-teman. Thank you. Iya. Oke. Thank you, Antoni. Thank you, bro. Thank you. Santoso. Thank you semuanya. Rio. Iya, Go. Thank you. Mampu pengantin muda KB kira.